Shalom, selamat malam saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, sahabat-sahabat konsep dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan kami, tim konsep yang pada malam hari ini akan membahas pelajaran sekolah sahabat, pelajaran ke-12, pandangan dunia Alkitabiah. Sebelum kita memulai diskusi kita, saya rindu memimpin kita dalam doa pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah kami di sorga, Tuhan yang kami puji dan sembah oleh karena besar kasih setia Tuhan kepada kami. Ya Tuhan kami pada malam hari ini kami rindu untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuhan berkenan Engkau memimpin kami. Berkati kami agar kami dapat mengerti, memahami akan pelajaran firman Tuhan yang kami akan diskusikan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Baik, pelajaran kita sekali lagi saya sampaikan judulnya Pandangan Dunia Alkitabiah yang menjadi ayat inti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang dimaksud dengan pandangan dunia Alkitabiah, khususnya mengenai pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 1 triwulan ini, kita akan bahas di bawah pimpinan Pendeta Matias Tanii yang akan memaparkan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Dan jika ada pertanyaan dari pelajaran ini, saya berikan ruang bagi saudara untuk menuliskannya di kolom komentar di Facebook untuk kita sama-sama diskusikan pada saat ini. Waktu ini saya berikan kepada Pendeta Matias Tanii. Silakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pendeta Muda Abigail Siombing dan juga kepada seluruh sahabat-sahabat konsep. Salam jumpa kembali. Pada malam ini kita akan belajar bersama pelajaran yang ke-12. Dan 2 pelajaran lagi tentunya kita akan mengakhiri buku sekolah sahabat kita, pelajaran tentang harapan, tentang kematian hampir mati, dan harapan masa depan. Dan malam ini kita akan belajar tentang pandangan dunia Alkitabiah. Itu saya minta izin untuk share screen agar boleh menolong kita dalam belajar. Baik, judulnya adalah pandangan dunia Alkitabiah. Ayat intinya tadi sudah dibacakan oleh Pendeta Abigail tadi. 1 Tesalonika 5 ayat 23, demikianlah bunyi firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Kristus, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, jadi ayat ini sangat baik sekali karena ini menggambarkan beberapa pelajaran di waktu yang lalu ya tentang kebakaan jiwa yang kekristenan umumnya memahami itu, sementara di dalam Alkitab agak bertentangan dengan pemahaman yang pada umumnya. Dan pada malam hari ini kita mau belajar dari segi Alkitabiah bagaimana Alkitab akan menjelaskan kepada kita tentang roh, jiwa dan tubuh kita harus terpelihara sempurna dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Baik sahabat petang. Dalam Wahyu 13 dan 14 menjelaskan bahwa seluruh dunia akan dipaksa untuk menerima tanda binatang dan mengikuti binatang yang keluar dari dalam laut. Dan kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat, maka di Wahyu 14 itu menyoroti atau fokus kepada Injil kebenaran yang akan diberikan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan juga kaum. Nah, dari pelajaran sekolah sahabat kita di sana dituliskan bahwa ada 2 ajaran besar yang merupakan kepalsuan. Ialah yang pertama adalah kekekalan jiwa dan yang kedua adalah hari perbaktian yang palsu. Kekekalan jiwa adalah dasar spiritisme
Sementara hari perbaktian palsu menciptakan ikatan dengan tanda binatang. Jadi kita bersyukur sekali, beberapa pelajaran yang sudah lalu mungkin itu sepertinya agak sedikit sulit kita pahami, oleh karena itu berkaitan dengan ajaran-ajaran yang setan sedang bawa untuk mempengaruhi umat Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, dari pelajaran sekolah sahabat kita dapati bahwa ada dua hal penting yang dibuat oleh setan di zaman kita ini, ya, yaitu yang pertama ialah kekekalan jiwa, dan yang berikut adalah hari perbaktian yang palsu, ya. Dan Alkitab catat itu dengan baik. Baik, Alkitab telah memberikan informasi dengan baik dan tidak mungkin salah, ya, dan tidak mungkin salah tentang apa yang akan dilakukan oleh iblis. Dan yang kedua, hal ini tertulis di dalam Alkitab, ya, di dalam Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 14, di mana tidak termuat di sana. Baik, pelajaran hari Minggu kalau kita lihat di sana, maka judulnya adalah model Yesus, ya, model Yesus. Yesus adalah model manusia terbaik serta sempurna yang pernah ada, karena Yesus meliputi semua dimensi dasar kebenaran manusia. Menurut Lukas 2 ayat 52, ia semakin besar, ia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dia baik, bahkan sempurna secara mental, secara fisik, rohani, dan juga sosial. Makanya dari Lukas 2 ayat 52 dikatakan bahwa ia makin besar, makin dikasihi oleh Allah dan manusia, ya. Allah mengasihi Yesus pada saat itu, dan juga manusia mengasihi Yesus. Baik, Yesus menunjukkan keindahan tabiat yang istimewa dan sempurna dalam integritas yang luar biasa, yaitu sebuah pengorbanan untuk orang lain yang diutamakan oleh Yesus. Jadi manusia di akhir zaman ini atau di zaman kita ini, kita membutuhkan sebuah model, dan Alkitab memberikan kita model terbaik, yaitu Yesus, yang menjadi contoh terbaik yang pernah ada, yang pernah hidup di dunia ini. Nah, jika kita ingin sempurna dalam tabiat, maka kita harus tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita, maka kita akan menunjukkan tabiat yang istimewa dan sempurna seperti Yesus. Ya, ada orang mengatakan, aku ingin menjadi seperti Yesus. Tetapi bagi saya itu tidak akan pernah terjadi. Itu bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita akan diubahkan menjadi seperti Yesus. Ya, jadi ini hal menjadi penting. Makanya Yohanes 15 ayat 5, kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah melalui tabiat yang istimewa dan sempurna seperti Yesus. Baik, pelajaran hari Senin, tubuh sebagai bait suci. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, maka dikatakan di sana bahwa kekristenan percaya bahwa tubuh adalah tempat sementara dari jiwa yang abadi, yang akan disatukan kembali pada saat kebangkitan. Dan ada lagi teori panteisme mengajarkan bahwa tubuh manusia menjadi ilahi. Nah, teori ini percaya bahwa Tuhan dan alam semesta adalah satu dan sama. Nah, kita dikelilingi oleh teori-teori seperti ini dan saling bertentangan, sehingga tentang masalah ini maka kita harus berpegang dan berdiri teguh pada apa yang diajarkan oleh Alkitab mengenai sifat dan keadaan manusia. Makanya dalam hal ini sola scriptura atau hanya Alkitab saja yang harus menjadi landasan kita. Sekalipun teori-teori yang tadi kita telah baca itu mungkin bisa dibuktikan dengan ilmiah. Ya, tetapi ketika walaupun itu bisa dibuktikan dengan ilmiah, tetapi kalau kita datang kepada Alkitab dan itu bertentangan, itu tetap salah dan tidak benar di hadapan Tuhan. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Sejak awal manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, yang tercermin tidak hanya dalam karakter, tetapi juga dalam aspek fisik. Tetapi karena dosa, maka gambar dan rupa Tuhan itu menjadi rusak dalam diri manusia. Sehingga dengan demikian, pekerjaan penebusan itu adalah mengembalikan gambar dan rupa Tuhan dalam diri manusia. Pemulihan ini berlangsung seumur hidup.
dan puncaknya akan diselesaikan saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga dengan demikian maka kita sebagai manusia perlu menjaga tubuh agar tetap sehat dan terpelihara sebagai bait yang suci. Sebagaimana ayat inti kita tadi menjelaskan itu dengan baik, bahwa tubuh, jiwa, dan roh kita harus terpelihara sampai Yesus datang. Tentu apa yang Tuhan perintahkan agar kita lakukan menjadi kemuliaan bagi Allah, maka apapun itu yang Allah tuliskan dalam firman-Nya dengan baik, agar kita turuti dan lakukan sehingga sesuai dengan kehendaknya. Makanya pelajaran kita pada pelajaran yang ke-12 ini, kita bukan mau dengar lagi pendapat manusia atau doktrin yang disepakati oleh manusia atau sesuatu yang dikarang, tapi kita mau kembali kepada apa yang menurut Alkitab katakan yang harus kita hidupkan. Apa yang manusia makan dan minum harus dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kita melakukan hal-hal baik yang diperintahkan atau yang Tuhan perintahkan, namun manusia masih menderita di dunia ini karena manusia masih hidup di dunia yang berdosa. Sehingga dengan demikian, kelihatannya walaupun kita mungkin menurut apa yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab, tapi kita masih susah, kita masih mengalami kesusahan di dunia ini, dengan apapun yang terjadi, kita harus ingat bahwa kita masih hidup di dunia yang berdosa. Baik, pelajaran hari Selasa, pikiran Kristus. Nah, salah satu hal yang perlu dimiliki oleh kita saat ini sampai Yesus datang adalah pikiran Kristus. Berapa orang percaya bahwa dengan mengubah lingkungan, individu akan berubah. Ya, jadi ada orang berpikir bahwa kalau lingkungannya diubah, maka orang-orangnya berubah. Tetapi mari kita lihat dari segi Alkitabiah. Ya, di Alkitab dikatakan bahwa tetapi masalah kita dengan pencobaan dan dosa hanya dapat diselesaikan dengan transformasi hati atau pikiran kita sendiri. Sehingga dalam hal ini kalau kita baca Alkitab dengan baik, dalam Markus 7 ayat 21 dan 22, maka Yesus menyentuh kepada inti masalah kita seperti yang dikatakan dalam Markus 7 ayat 21 dan 22. Bahwa dari dalam hati itu timbul semua yang jahat. Sehingga dalam hal ini maka manusia-manusia yang menanti kedatangan Tuhan, manusia-manusia yang hidup di zaman mendekati kedatangan Tuhan, kita perlu yang namanya transformasi hati atau pikiran. Dan dalam hal ini pikiran Kristus yang harus kita miliki. Roma 12 ayat 2, ya. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang menurut kehendak Allah. Lalu Kolose 3 ayat 2, kita harus memikirkan perkara yang di atas. Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kita datang memperoleh kemenangan atas pencobaan hanya dengan kasih karunia Tuhan yang mengubahkan pada tingkat pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan kita. Kita harus mengklaim janji itu sehingga kita dapat menghentikan pikiran yang berdosa sebagaimana dijanjikan dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 32, bahwa Allah akan memberikan kita hati yang baru. Jadi saudara dan saya pun tidak dapat dengan kekuatan sendiri, kita dapat merubah pikiran kita agar memiliki pikiran seperti Kristus. Kita butuh pertolongan dari Allah. Kita butuh pertolongan dari kuasa Roh Kudus. Pertolongan dari Allah adalah Yesus yang akan memberikan kita hati yang baru. Dan dengan demikian kita juga akan disembuhkan melalui kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan apa yang berkenan dan selaras dengan Tuhan. Hanya dengan penyerahan setiap hari, mati setiap hari, ya, pelajaran sekolah sahabat kita tuliskan ini dengan baik. Untuk diri sendiri, upaya yang tekun setiap hari dengan iman untuk taat kepada Yesus, kita dapat memiliki transformasi semacam ini dalam kehidupan kita. Karena dalam Alkitab ditulis bahwa hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga, karena Bapamu yang di sorga sempurna. Matius 5 ayat 48. Kristuslah yang akan menyempurnakan kita sepenuhnya dan seutuhnya. Filipi 3 12 sampai 15. Jadi dalam menjaga tubuh kita, dalam kita menjaga pikiran kita, kita harus selalu terkait dengan Yesus, ya. Dan kita harus selalu ada transformasi setiap saat, ya. Kalau pelajaran sekolah sahabat kita tuliskan setiap hari, tapi bagi saya setiap saat, karena setiap saat saudara dan saya diperhadapkan kepada memilih sesuatu yang benar di hadapan Tuhan.
atau yang jahat, ya. Sehingga dengan demikian kita perlu transformasi dalam hati setiap saat. Baik, hari Rabu, supaya kita dapat memiliki waktu diskusi, tuntunan roh. Selain daripada pikiran Kristus yang harus dimiliki oleh kita, maka ada juga pelajaran selanjutnya di hari Rabu adalah tuntunan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah agen Allah yang berkuasa mencurahkan kasih karunia Allah ke dalam hati kita. Jadi saat ini kebutuhan kita adalah kuasa tuntunan Roh Kudus. Karena dia adalah penolong yang terakhir. Kalau kita baca kitab Yohanes pasal 16 atau 17 di sana, sebelum Yesus naik, maka dia menjanjikan seorang penolong yang lain. Penghibur, penuntun, itulah Parakletos atau kuasa Roh Kudus. Lalu dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, anak-anak Tuhan adalah mereka yang harus dituntun ke dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman adalah kebenaran. Dan dalam hal ini kita perlu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus selalu membimbing seorang agar dekat kepada Allah dalam kehidupan dan selalu selaras dengan firman Allah. Ya, jadi tidak mungkin Roh Kudus itu menuntun kita untuk tidak dekat kepada Dia. Manusia harus terbuka kepada pimpinannya dengan membuat pilihan yang sadar. Setiap saat melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang kita tahu sesuai dengan firman-Nya. Salah firman-Nya, ya. Dan Roh akan menuntun dengan pilihan yang tepat, benar, dan selaras dengan kehendak Allah. Ya, pelajaran yang terakhir hari Kamis bersedia bagi kedatangan. Kita hidup di dunia dengan tampilan semua yang menyenangkan dan memikat hati dan menarik perhatian, sehingga jika kita tidak berhati-hati, maka itu bisa menyesatkan prioritas kita yang utama, yang seharusnya kita lebih fokus kepada sesuatu yang bersifat surgawi atau bersifat kekal. Itulah makanya tadi dikatakan bahwa kita harus memikirkan perkara yang di atas. Itu yang akan menyanggupkan kita selalu bersedia setiap saat bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama. Janganlah kita biarkan pikiran kita agar memikirkan hal duniawi, hal jasmania yang akhirnya akan merebut kerinduan kita yang dalam tentang Tuhan dan surga, tempat yang telah disediakan bagi mereka yang setia kepadanya. Jadi bersedia bagi kedatangan Tuhan ini penting. Karena kalau kita bersedia, maka itu akan menjadi sebuah kebahagiaan ketika Tuhan datang. Tetapi kalau kita tidak bersedia dan tidak bersiap, tidak setia, maka itu merupakan hari yang paling malang bagi kita. Ya. Jadi untuk itu kita perlu menyiapkan diri kita. Dengan kasih karunia Tuhan kita harus memikirkan masa depan kita dengan tetap hidup setiap hari bersedia bagi kedatangan Yesus, karena setiap saat kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Akan tetapi kita dapat melakukan adalah tetap siap dan bersedia dalam segala situasi dengan dalam iman menanti akan kedatangan Tuhan. Sehingga ini menjadi penting untuk kita supaya kita ingat baik-baik bersedia bagi kedatangan Tuhan. Baik, sebagai kesimpulan, pertikaian setan dan Allah, kejahatan kebenaran ini akan terus terjadi sampai pada akhirnya. Kejahatan dimusnahkan untuk selama-lamanya. Dan saat ini, hati manusia adalah arena pertentangan setiap saat antara kejahatan dan kebenaran. Untuk itulah makanya pikiran kita, hati kita perlu dijaga. Dalam hal ini manusia perlu satu model iman yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dan dengan menjaga tubuh sebagai bait Allah yang harus terpelihara sampai kedatangan Yesus kedua kali, yang akan menyempurnakan, maka pikiran Kristus harus dimiliki oleh setiap umat yang ditebus, yang harus dituntun oleh Roh Kudus, agar setiap saat menjadi manusia yang selalu bersedia dan siap selalu hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka tubuh, jiwa, dan roh harus terpelihara dan akan disempurnakan pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, sesuai dengan ayat inti pelajaran sekolah sahabat kita. Untuk itu, marilah kita memiliki pemahaman yang baik, bukan pemahaman menurut pendapat manusia, tapi pemahaman menurut pandangan Alkitab. Karena Alkitab adalah pandangan yang tidak mungkin salah, karena itu berasal dari sorga, berasal dari Allah sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada moderator, Pendeta Abi, dan waktu ini kita boleh gunakan untuk berdiskusi. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii. Pelajaran yang sangat baik untuk kita sama-sama boleh
pahami dan pelajari pada malam hari ini sebelum kita nanti akan bawakan diskusi ini dalam pelajaran di hari Sabat. Ya. Baik, bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa jika ada pertanyaan yang ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar di Facebook Anda, dan nanti saya akan bacakan untuk kita sama-sama diskusikan pada. Ada satu pertanyaan yang akan kita diskusikan. Tadi Pendeta Matias mengatakan salah satu hal yang dikaburkan ya oleh setan adalah terkait spiritisme ya, atau doktrin, salah satunya juga adalah tentang doktrin keadaan manusia. Mengapa doktrin keadaan manusia ini menjadi satu hal yang paling sering dipalsukan oleh setan? Ya? Salah satunya yang kita pelajari beberapa sahabat terakhir juga adalah mengenai kebakaan jiwa. Ya. Kenapa ini yang termasuk hal yang paling sering dipalsukan oleh setan? Apakah menjadi masalah yang sangat besar jika kita salah mengerti tentang doktrin ini? Silakan Pendeta Matias, mungkin ada yang ditanggapi dari pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah masuk. Mengapa sehingga doktrin tentang manusia ini menjadi penting dan sering dipalsukan oleh setan? Maka kita tahu bersama bahwa kalau kita belajar di dalam Alkitab, kita boleh lihat bahwa pada awalnya ya di Taman Eden pun yang pertama setan lakukan adalah menuntun Hawa agar ragu kepada Tuhan atau kepada Allah dan juga firman. Sehingga dengan demikian maka salah satu hal yang digunakan setan pada akhir zaman ini, kalau pelajaran minggu lalu kalau kita ikut, Pendeta Pardusi katakan bahwa manusia itu pengen tahu sesuatu di luar dari apa yang dapat dilihat, apalagi itu tentang manusia, tentang dirinya. Sehingga dalam hal ini setan menggunakan ini sebagai pintu masuk. Ya, ketika di Taman Eden dia sanggup menuntun Hawa sehingga Hawa pun ragu sendiri kepada Allah dan firman-Nya. Pekerjaan setan utama pada hari ini adalah bagaimana menuntun manusia untuk ragu kepada Tuhan dan juga kepada firman. Nah, kalau kita tahu tentang kita belajar tentang doktrin manusia atau tentang spiritisme, maka ujung-ujungnya kita tidak yakin lagi kepada Allah. Kita yakin kepada diri sendiri karena jiwa ini bakar. Berarti apa yang saya buat selama ini, saya mati saat ini pun tubuh saya memang di bumi, tapi jiwa saya sudah di surga. Nah, ini kan pemahaman yang tidak benar dan ini tidak sesuai dengan firman. Orang yang mati masih ada di dalam kuburan, dia tidak kemana-mana. Nafasnya saja yang dipinjamkan oleh Allah itu kembali kepada sang pemilik. Tetapi pada akhirnya nanti Yesus datang baru nafas itu dikembalikan, dia menjadi makhluk yang hidup. Jadi dalam hal ini harus dipahami dengan baik. Karena kalau misalnya setan bawa hal ini sebagai pintu masuk, manusia ragu kepada apa yang Tuhan perintahkan atau di dalam firman Tuhan, maka manusia setelah dapatkan sesuatu yang kira-kira meyakinkan, maka manusia tidak perlu lagi percaya kepada Allah. Manusia percaya kepada doktrin dan kebakaan. Sehingga orang yang mati sudah langsung ke sorga. Sehingga ya tentunya ini bukanlah ini akan menjadi sesuatu yang biasa saja. Ya sudah kan mati saya langsung ke sorga. Jadi nggak perlu takut lagi soal mati dan soal kehidupan yang akan datang. Padahal sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, mungkin itu yang boleh saya sampaikan. Baik, jadi ini salah satunya juga berkaitan tentang keselamatan ya, bagaimana kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita atau kedatangan Tuhan ya kita nantikan, gantinya kita justru berusaha menyelamatkan diri kita sendiri gitu dengan kebaikan-kebaikan kita ya. Kalau kita meninggal dalam keadaan baik ya mungkin kita akan langsung ke surga, atau kita memiliki kehidupan selanjutnya juga yang lebih baik dibandingkan dengan kalau kita hidup sekarang jahat, nanti juga akan tidak baik di kehidupan selanjutnya. Ini paham-paham yang sebenarnya tidak pas gitu ya. Dan ini berkaitan juga tentang keselamatan atau kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada kita manusia. Jadi saya melihat di sini bagaimana ini menjadi satu konsep yang sangat penting untuk dipahami oleh gereja atau oleh umat-umat Tuhan. Jangan sembarang kita salah artikan tentang doktrin keadaan manusia. Nah, tadi mungkin ada yang mau ditambahkan. Kenapa ini sangat penting, atau apakah menjadi satu masalah yang besar kalau misalnya kita salah mengerti tentang doktrin ini atau tentang keberadaan manusia ini?
Silakan, Pendeta. Ya, suara saya terdengar ya. Ya, jelas. Eh, Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Muda Matias, bagaimana pertama kali manusia jatuh adalah menggunakan penipuan ini tentang kebakaan jiwa. Dia mengatakan bahwa manusia itu tidak akan mati, begitu. Tetapi pada saat ini mungkin agak sedikit berbeda, ya. Dan kita tahu sendiri bahwa hampir semua umat manusia, ya, tidak terkecuali bahkan ada mereka yang percaya para kaum penganut sains yang seolah-olah tidak percaya dengan Tuhan, begitu. Dan bahkan agama-agama besar di dalam dunia ini dan juga agama-agama kecil, mereka percaya tentang apa yang disampaikan oleh setan, di mana manusia itu tidak mati, begitu. Kalaupun ada yang bilang itu mati, setengah-setengah matinya, tubuhnya mati, kemudian arwahnya masih ada, begitu, gentayangan, begitu. Jadi penipuan setan sangat berhasil di sini, kita lihat. Nah, apa yang terjadi ketika manusia itu mempercayai orang itu tidak mati. Sekarang ini contoh, ya, sebagian besar umat manusia percaya bahwa manusia itu mati tubuhnya saja, tetapi jiwanya atau nyawanya atau arwahnya mungkin, ya, itu kekal. Dia tidak mati. Dia akan kalau orang baik dia akan pergi ke surga, kalau dia di semasa hidupnya dia jahat dia akan pergi ke neraka. Nah, dengan cara ini setan sangat tahu persis, ternyata sangat efektif untuk menipu manusia, dan manusia itu tidak perlu menyangkal Tuhan dengan terang-terangan, tidak perlu memusuhi Tuhan, tidak perlu melawan Tuhan dengan cara terbuka. Dia akhirnya di dalam kondisi yang pertama, dia memang percaya dengan Tuhan, tetapi pada saat yang sama dia juga percaya dengan setan. Dan setan itu dalam melakukan penipuan tidak perlu membuat manusia itu menjadi menghujat Tuhan dengan terang-terangan dan terbuka. Cukup begitu saja, itu sudah cukup. Karena apa? Kalau orang berpikir demikian, maka secara tidak langsung dia tidak akan membutuhkan Yesus untuk datang ke dunia lagi untuk menjemput dia. Sudah ada di surga katanya. Untuk apa lagi nunggu Yesus? Dan mungkin akhirnya pekerjaan Yesus di kayu salib menjadi hambar, ya. Atau mungkin pada saat yang sama dia masih menunggu Yesus, ya, memang masih ikut menunggu Yesus juga, kedatangan Yesus yang kedua kali, tetapi menjadi hambar karena apa? Ketika ada orang mati dan sebagainya, kita doakan diterima di sisinya, ya. Mungkin kita bilang, oh, dia sudah di surga, sudah enak dan sebagainya. Dan itu adalah sangat fatal bagi iman kita. Dan akhirnya apa? Ada orang yang mengirim doa-doa kepada arwah yang harusnya doa-doa itu disampaikan kepada Tuhan, mendoakan orang-orang yang masih hidup. Akhirnya apa? Mendoakan kepada arwah-arwah supaya amal budi baiknya diterima. Ya, akhirnya ada apa? Ada berpikir bahwa nanti ketika di sana hidupnya akan lebih enak dengan kita doa-doakan dan sebagainya, atau diampuni dosa-dosanya. Nah, akhirnya karena penipuan yang sepele tadi kelihatannya, tetapi memiliki efek yang sangat besar terhadap kemurnian daripada iman manusia terhadap Tuhan. Nah, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini sekali lagi memang terkait sekali dengan dengan kebergantungan kita kepada Tuhan, bahkan dengan keselamatan kita, ya. Jadi jangan kita mempercayai bahwa kalau misalnya kita meninggal lalu kita bisa langsung ke surga, seolah-olah amal ibadah kita yang membuat kita masuk ke surga. Ini juga yang menjadi satu konsep yang salah, karena keselamatan berdasarkan usaha sendiri, atau bahkan kita bisa mendoakan orang yang sudah mati mendahului kita untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang harus kita hati-hati dalam memahami tentang keadaan manusia, ya. Baik. Jika ada pertanyaan dari FB boleh di copy di Zoom ini, boleh saya. Sebelum saya melihat pertanyaan dari FB, ya, ada satu pertanyaan ini.
Dalam Yohanes 16 ayat 13, pelajaran hari Rabu bahwa Roh Kudus menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Apakah orang yang masih belum masuk ke dalam kebenaran, yang sesungguhnya belum dituntun oleh Roh Kudus, padahal orang itu menyembah Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Jadi mungkin kita bisa menafsirkan kebenaran ini adalah Alkitab itu sendiri ya. Jadi katanya Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, tetapi orang-orang yang tidak dalam kebenaran tetapi menyembah Tuhan, apakah orang-orang ini dituntun oleh Roh Kudus? Saya berikan kesempatan ini kepada Pendeta Matias, lalu Pendeta Matias lah dulu terlebih memberikan komentar untuk pertanyaan ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah masuk, yang ditanyakan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 ya, di pelajaran hari Rabu bahwa Roh Kudus menuntun orang kepada seluruh kebenaran. Apakah orang yang masih belum masuk ke dalam kebenaran sesungguhnya belum dituntun oleh Roh Kudus, padahal orang itu menyembah Tuhan hidupnya dalam hidupnya setiap hari. Baik, kalau kita baca pelajaran di hari Rabu itu, maka saya pikir sangat jelas di situ dijelaskan bahwa kita harus terbuka kepada pimpinannya. Ya. Orang pun di dalam kebenaran, tetapi kalau tidak membuka hati untuk dituntun oleh kuasa Roh Kudus, maka tidak akan pernah. Karena Roh Kudus itu mau menuntun orang yang memang mau agar dituntun. Nah, jadi kalau orang tidak membuka hatinya untuk kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan pernah memaksa atau tiba-tiba didorong gitu tanpa membuka hati gitu ya. Karena di pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa namun kita harus terbuka kepada pimpinannya dengan membuat pilihan sadar setiap hari, melakukan apa yang kita tahu benar dan menghindari apa yang kita tahu salah. Jadi ya bukan hanya orang yang di luar ya, orang yang dalam kebenaran pun kalau belum dituntun oleh Roh, maka kadang-kadang dia juga sulit untuk membedakan yang benar dan juga yang salah. Sehingga dalam hal ini kembali lagi hak pilih itu masih tetap menjadi bagian kita. Sehingga kita ketika membuka hati kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Tapi kalau kita tidak pernah buka hati kita, tidak peka kepada panggilan Roh Kudus, atau ketika dia datang untuk menuntun kita, maka kita tidak akan pernah terjadi. Bagaimana Roh itu akan menuntun kita. Jadi itu yang mungkin saya bisa tanggapi, oleh karena di dalam Alkitab pun ditulis dengan baik bahwa ketika Roh Kudus itu ditolak, maka Roh Kudus itu akan undur daripada orang tersebut ya. Berkali-kali datang, tapi kalau ditolak terus, maka dia akan undur dari orang tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Matias. Saya pikir jawabannya sudah sangat jelas ya. Roh Kudus menuntun orang dalam kebenaran, tetapi tidak memaksa orang itu untuk tinggal dalam kebenaran karena ada satu kuasa yang dimiliki oleh orang tersebut untuk menerima atau menolak dorongan Roh Kudus tersebut. Ya, baik. Ada satu pertanyaan dari Facebook dari Saudara Woldi. Terima kasih Saudara Woldi untuk kesetiaannya mengikuti program diskusi sekolah sahabat dari Konsep. Selamat malam para pendeta. Berbicara tentang keselamatan, dikatakan sebentar tadi bahwa seseorang itu harus menjadi seperti Yesus, memiliki karakter dan pemikiran yang sempurna. Menjadi sempurna seperti Yesus sepertinya sulit bagi kita, orang yang berdosa. Apakah kita masih berpeluang memiliki keselamatan? Pendeta Jimmy Huta Barat mungkin mau memberikan tanggapan dari pertanyaan dari Saudara Woldi. Saya berikan waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi memang ada tadi disinggung kita itu perlu sempurna ya, tapi itu memang sulit ya, sulit. Hanya ada juga ayatnya kan. Jadilah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna ya. Dalam hal apapun yang Yesus lakukan ketika di dunia ini. Nah, apakah kita harus sempurna supaya kita selamat? Nah, itu kan pertanyaannya ya. Banyak orang yang tidak sempurna, mereka pun bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena memang
Tuhanlah yang menentukan orang itu sempurna atau tidak. Jadi manusia itu hanya bisa melakukan sesuai dengan apa yang dia sanggup lakukan. Lebihnya itu urusan Tuhan, ya. Jadi kalau kemudian manusia itu sifatnya berdosa dan sulit untuk sempurna, ya dilakukan saja sebagaimana sebisa mungkin yang bisa dilakukan, ya, untuk menuruti perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, ya, hukum-hukum Tuhan, berusaha untuk tidak melakukan dosa, melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka kalau sudah sebisa mungkin kita melakukan itu, ya untuk masalah keselamatan itu kan terserah Tuhan. Kita itu kan bukan melakukan segala sesuatu untuk selamat, ya. Kita itu melakukan segala sesuatu untuk kebahagiaan kita dan juga menjadi sukacita bagi orang lain. Ya, jangan sampai kita seperti orang legalis jadinya mau untuk melakukan sesuatu supaya selamat, ya tidak, ya. Kita melakukan sesuatu supaya kita di dalam kehidupan secara pribadi merasakan kedamaian, sukacita, dan sesama manusia juga. Nah, setelah kita melakukan segala sesuatunya itu, Tuhanlah yang mengaruniakan kepada kita mahkota keselamatan. Ya, itulah sebabnya penting sekali untuk mengikuti seluruh firman Tuhan yang tidak ada sedikit pun menjadi beban bagi orang yang mengikutinya. Nah, oleh sebab itu, mari kita selalu melakukan dengan sesungguh-sungguh mungkin, ya, dengan semaksimal mungkin apa yang menjadi karakter Yesus, apa yang menjadi teladan Yesus, supaya kehidupan kita ini penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, dan penuh dengan keadilan yang Tuhan senangi. Jadi kasih di dalam hidup kita ini berlimpah-limpah sesuai dengan kasih, seperti kasih Yesus. Terima kasih, itu yang bisa saya tanggapi. Baik, terima kasih Pendeta Mulyo Huta Barat. Jadi menurut ayat inti kita dikatakan bahwa roh, jiwa, dan tubuh harus terpelihara sempurna, ya, pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah kesempurnaan yang ada dalam diri kita itu yang membuat kita selamat? Nah, tentu tidak, ya. Jadi seolah-olah kita menjaga kesempurnaan tabiat lalu itulah yang menyelamatkan kita. Tentu ini yang menjadi sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Pendeta Matias mungkin mau menanggapi bagaimana kira-kira kita memahami tentang kesempurnaan tabiat, ya, tubuh, jiwa, roh pada kedatangan Kristus, ya. Apakah itu memungkinkan? Nah, Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang telah masuk. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita, maka di sana menjelaskan bahwa untuk menjadi sempurna seperti Yesus itu tidak akan pernah bisa. Tetapi dalam Yohanes 15 ayat 5 mengatakan bahwa jikalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, maka kita akan berbuah. Jadi kalau orang bertanya apakah bisa kita menjadi seperti Yesus, tidak bisa. Tetapi ketika kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita, maka Yesus yang akan menolong kita agar menjadi seperti Dia. Jadi bukan kebenaran saya, tapi kebenaran Yesus yang menutupi keberdosaan saya untuk terlihat sempurna di hadapan Allah. Karena mau bagaimanapun label kita tetap orang berdosa. Dan keberdosaan kita ini menjadi sempurna ketika Yesus yang akan menyempurnakan. Pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan di sana di Kolose ya tadi, ya, bahwa yang akan menyempurnakan kita itu Kristus. Jadi selagi kita masih ada di atas dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Hanya Yesus yang akan menyempurnakan kita. Makanya ada nanti kita diubahkan dari ketidakkesempurnaan kepada kesempurnaan, baik secara fisik maupun dalam tabiat. Jadi kebenaran Kristus, jubah kebenaran itu, kebenaran Kristus yang memerdekakan saya, memerdekakan kita. Karena kita ini orang berdosa. Jadi kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna. Tetapi kalau kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, maka Kristus yang akan menolong kita untuk memiliki tabiat yang sempurna. Jadi Dia yang menyempurnakan kita, bukan kita yang menyempurnakan diri sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pendeta Matias Tani ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, kalau saya mau tambahkan sedikit ya, bahwa kita sebagai orang Kristen sampai menunggu datangan Kristus yang kedua kali, kita tidak bisa hanya diam statis ya, tetapi kita harus bertumbuh, dan dalam proses pertumbuhan itulah kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Sampai di titik mana kesempurnaan itu, nah itulah yang kita tidak bisa paksakan. Yang penting kita harus bertumbuh setiap hari. Jangan sampai kita justru mengalami kemunduran atau statis ya. Nah, jadi sebagai orang Kristen, jangan sampai kita semakin lama menjadi orang Kristen, begitu-begitu aja kita punya pola hidup, kita punya tabiat, tetapi tidak bertumbuh. Ini yang menjadi satu satu aplikasi yang menurut saya juga bisa bisa menjadi bagian saya gitu secara pribadi. Pendeta Dwi, mungkin ada yang mau bertanggapi dari pertanyaan ini sebelum kita closing statement? Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi surga itu sempurna, surga itu kudus, oleh sebab itu Tuhan perintahkan kita harus kudus seperti Allah adalah kudus, dan kita harus sempurna seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Sempurna dimaksud di sini dijelaskan sebelumnya bahwa standar kita, perbuatan kita, tingkah laku kita itu adalah standarnya Tuhan. Artinya bahwa kita diminta untuk mencapai karakter Tuhan. Kalau kita tidak mungkin mencapai kesempurnaan ini, maka Tuhan tidak akan pernah perintahkan itu. Ya, karena kita mampu, maka Tuhan perintahkan itu. Ya, dari mana kita mampu? Secara manusiawi kita nggak mampu, sebab keadaan manusia, ya tadi sudah kita bahas juga bahwa tidak ada manusia yang baik. Ya, tidak ada manusia yang mencari Allah. Itu kata Paulus di dalam kitab Roma. Ya, semua manusia jahat. Kalau begitu, dari mana kita akan bisa mencapai kesempurnaan? Ya, yaitu ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka buah-buah roh yang akan muncul. Ya, jadi Roh Kudus itulah yang akan mendorong kita, motivasi kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan akhirnya mencapai karakter seperti Yesus. Nah, bagaimana kalau kita ketika sepanjang hidup kita ternyata kita tidak bisa mencapai kesempurnaan? Apakah kita tidak akan masuk surga? Nah, disinilah yang ada yang namanya kasih karunia itu. Inilah yang melengkapi, yang tindakan kita, perbuatan kita, sehingga kita sempurna dan kita dilayakkan untuk masuk surga. Memang secara manusiawi, ketika kita kadang ikut Tuhan, kadang tidak, kadang ikut pengaruh Roh Kudus, kadang kita lepas, ya otomatis kita tidak akan sempurna. Oleh sebab itu, disinilah kita membutuhkan Roh Kudus itu. Jadi tidak khawatir, jangan khawatir kalau hidup kita tidak sempurna, karena memang kita adalah manusia yang berdosa, kita lemah, kita sering sekali jatuh ke dalam dosa. Memang roh itu kuat, ya, tetapi tubuh ini lemah, manusia itu lemah, dan disitulah kita perlu yang namanya kasih karunia itu. Sehingga kasih karunia inilah yang akan menyempurnakan dan kita akan dilayakkan masuk di dalam surga yang kudus dan sempurna itu. Mungkin itu saja tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Dwi Cahyono. Saya pikir itu sangat melengkapi dari jawaban yang tadi sudah disampaikan, tanggapan-tanggapan dari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta muda yang ada di Zoom ini. Saya melihat ada tanggapan dari Pendeta Pardosi dari Facebook. Dikatakan bahwa kebenaran Kristuslah yang diberikan menjadi kebenaran kita, bukan ketaatan kepada hukum maka kita menjadi benar. Ya, jadi itulah tadi kira-kira apa yang tadi disampaikan juga ya, bahwa Kristuslah yang menyempurnakan kita, ya, Kristus yang membenarkan kita, ya, sehingga kita menjadi benar. Jadi jangan kita berasa kita harus sempurna, atau bahkan kita merasa nggak mungkin saya menjadi sempurna, jadi ya udahlah nggak usahlah saya menjadi orang Kristen. Jadi ini mind block yang seperti ini yang menjadi pemikiran-pemikiran yang kurang tepat sehingga kita tidak bertumbuh ya dalam kekristenan kita. Baik, saya lihat tidak lagi pertanyaan yang masuk, dan karena waktu juga saya berikan kepada Pendeta Matias Tani untuk memberikan closing statement. Lalu nanti Pendeta Jimmy Huta Barat akan memimpin kita dalam doa tutup. Silakan Pendeta Matias Tani. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini.
Sebagai closing statement, pelajaran kita beberapa minggu yang lalu tentunya sangat berpengaruh ya bagi orang yang tidak menerima, bahkan tidak setuju. Tetapi pada malam ini kita diarahkan bahwa setan bekerja dalam dua hal pada menjelang kedatangan Tuhan, yaitu satu lewat spiritisme, dan yang berikut adalah mengenai hari ibadah yang palsu. Dan dua hal ini tujuan setan adalah sederhana. Dia mau agar manusia tidak yakin kepada Allah dan juga kepada firman. Sehingga dalam hal ini, maka pelajaran malam ini, pandangan dari Alkitabiah harus menjadi keputusan terakhir orang beriman. Ya, keputusan orang beriman itu yang paling terakhir itu bukan kesepakatan manusia, kata orang atau doktrin yang diajarkan oleh manusia yang tidak ada dasar di dalam Alkitab, tetapi harus keputusan terakhir orang beriman adalah apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Itu yang harus menjadi pandangan yang harus dimiliki, bahkan doktrin yang harus dipegang kuat oleh orang-orang beriman. Lalu, menanti akan kedatangan Tuhan ini menjadi penting. Kita membutuhkan Yesus sebagai model, lalu kita juga harus menjaga tubuh kita sambil menanti kesempurnaan yang akan diberikan kepada masing-masing kita, diubahkan kita, keadaan kita manusia, lalu kita juga perlu untuk memiliki pikiran Kristus. Kalau kita tidak pernah berpikir tentang Allah dan tentang surga, maka itu tidak akan membuat kita termotivasi untuk memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Lalu yang berikut adalah dalam hal ini kita memerlukan sangat dan sangat terhadap yang namanya tuntunan kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, kalau kita ikuti langkah-langkah ini dengan baik, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang siap sedia setiap saat. Kalaupun Yesus datang, kita akan bersiap dan juga bersedia. Jadi inilah closing statement yang boleh saya sampaikan. Kita tetap semangat menjalani hidup ini dengan apa yang sudah kita pelajari malam ini, step by step, yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan, agar ketika Tuhan datang, saudara dan saya bukanlah orang-orang yang tidak setia, tetapi didapati sebagai orang-orang yang setia, yang memelihara tubuh, roh, dan jiwa, dan akan disempurnakan, dan bahkan akan dibawa kita kembali ke sorga, ke tempat yang seharusnya di mana Tuhan berada, kita pun berada. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias Tanii untuk proses statement yang telah diberikan. Tentu kita rindu untuk kembali bergabung di pelajaran-pelajaran berikutnya, khususnya di akhir tahun 2022 ini ada 2 sahabat lagi atau 2 pelajaran lagi yang akan kita pelajari bersama. Biarlah kita tetap setia untuk sama-sama mengikuti diskusi sekolah sahabat bersama dengan konsep Coins of People. Baik, untuk malam ini saya berikan waktu kepada Pendeta Jimmy Huta Barat untuk menutup kita dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih pada saat ini kami sudah belajar diskusi sekolah sahabat, dan ya, kiranya Tuhan apapun yang sudah kami pelajari dapat menambah wawasan kami untuk kami sampaikan pada hari sahabat yang akan datang. Berkati hamba-Mu Pendeta Matias Tanii yang sudah menyampaikan, berikan sukacita dalam melayani di mana saja hamba-Mu ini melayani. Berkati juga sahabat-sahabat konsep yang menyaksikan dan juga hendak mengaplikasikan pelajaran ini, kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati semua kami di mana saja. Tim konsep yang tergabung di dalam Zoom ini, Tuhan juga berkati kami dimanapun kami melayani. Banyak kerinduan kami ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, kiranya Tuhan juga yang menolong kami, istimewa konsep ini agar tetap dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga pelajaran demi pelajaran yang akan disajikan bisa bermanfaat untuk didengarkan oleh banyak orang di mana saja mereka berada. Inilah Tuhan doa kami serahkan di dalam tangan-Mu, sertai kami pada malam hari ini dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Kami kembali mengundang sekali lagi untuk saudara minggu depan hari Senin di jam yang sama di Facebook yang sama. Kita sama-sama belajar akan firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.